Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau kalian atau keluarga kalian dibenci oleh satu desa hanya karena omongan orang lain? Pasti rasanya nggak enak banget kan? Bayangin, meskipun kita nggak salah apa-apa, orang langsung ngejudge cuma karena apa yang mereka dengar dari orang lain. Itu pasti sakit banget kan? Nah, pernah kepikiran nggak kalau kita sebagai manusia mungkin juga mewariskan kebencian terhadap beberapa spesies tanpa benar-benar mengenalnya? Misalnya, kecoa. Sejak kecil kita mungkin diajarkan bahwa kecoa itu kotor, menjijikkan, dan harus dibasmi. Tapi, apakah kita benar-benar tahu siapa mereka? Atau cuma ikut-ikutan kebencian yang diwariskan dari orang lain? Oke, disclaimer dulu. Aku nggak bermaksud ngajak kalian buat mencintai kecoa, karena kebanyakan kecoa itu hidup di tempat kotor dan membawa bakteri serta penyakit yang memang harus dihindari. Tapi, aku cuma mau ngajak kalian berpikir lebih dalam, bahwa seringkali kita menilai sesuatu hanya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang lain, atau pengalaman buruk yang pernah kita alami. Misalnya, tentang kecoa, apakah kita sudah mengenal mereka lebih dekat, atau hanya menilai mereka dari sudut pandang orang yang bilang mereka jelek, jorok, atau menakutkan? Kebencian dan ketakutan ini sering diwariskan turun-temurun, tanpa kita tahu alasan sebenarnya di balik rasa benci kita. Maksud aku gini, benci itu boleh, tapi setidaknya kalian harus tahu kenapa kalian membenci sesuatu. Apakah kalian sudah benar-benar mengenal seseorang atau sesuatu yang kalian benci? Baru deh, menakar seberapa besar rasa benci kalian itu. Semua itu tergantung preferensi pribadi kalian, bukan karena stigma atau fobia yang diwariskan begitu saja oleh masyarakat. Kalau ditanya, aku pribadi juga benci sama kecoa. Tapi akhir-akhir ini, aku sadar kalau rasa benci aku itu sebenarnya lebih karena jijik dan takut. Kecoa seringnya muncul di tempat-tempat kotor, kayak toilet atau tempat bau. Sampai-sampai, rasa takut aku jadi nggak wajar. Ada kecoa di depan aku, detak jantung aku langsung meningkat tanpa sebab, bahkan sampai ke tingkat fobia. Dan setelah dipikir-pikir, aku sadar kalau aku nggak sendirian. Kita semua tahu kan, ada istilah mode terbang kecoa yang bikin semua orang lari ketakutan. Ini artinya, fobia ini sudah menjadi warisan dan sampai ke tingkat insting. Nah, di video ini aku mau kasih tahu kalian, di balik kebencian kita terhadap kecoa, ternyata kecoa itu punya manfaat dan peran yang penting. Jujur, meski aku tetap benci, level benci aku sekarang bukan di tingkat fobia lagi. Nanti, di akhir video, aku akan ceritain gimana sudut pandang aku berubah setelah tahu manfaat yang dimiliki oleh si kecil menggemaskan ini. Menggemaskan ya kan? Manfaat pertama, kecoa itu tukang bersih-bersih alam. Bayangin deh, kecoa itu kayak petugas kebersihan alam yang nggak kelihatan. Mereka makan sisa makanan yang kita buang, daun-daun kering yang udah jatuh, dan segala bahan organik yang berserakan. Bayangin kalau kecoa nggak ada, sampah-sampah ini bisa numpuk dan menghambat proses penguraian yang penting banget buat tanah. Tanpa kecoa, tanah jadi nggak subur, tanaman nggak bisa tumbuh dengan baik, dan ekosistem jadi terganggu. Jadi, meskipun kadang kita benci sama mereka, kecoa sebenarnya membantu menjaga kebersihan dan kesuburan alam di sekitar kita. Manfaat kedua, kecoa itu adalah menu prasmanan untuk para predator di alam. Kecoa itu seperti hidangan prasmanan buat banyak predator. Coba bayangin, burung, kadal, laba-laba, bahkan beberapa manusia di budaya tertentu, semuanya suka makan kecoa. Tanpa kecoa, predator-predator ini bakal kelaparan, dan rantai makanan bisa terganggu. Kalau kecoa hilang, banyak spesies lain yang juga bakal kesulitan bertahan hidup, yang pada gilirannya manusia juga pasti akan terdampak atas hilangnya si kecil ini. 3. Kecoa adalah penyebar mikroba yang bermanfaat. Kecoa itu nggak hanya sekadar makan sisa makanan, tapi juga membawa mikroba yang berguna untuk lingkungan. Coba bayangin kecoa seperti pengantar paket mikroba ke berbagai tempat yang mereka lewati. Mikroba-mikroba ini membantu mempercepat dekomposisi bahan organik dan menjaga proses daur ulang tetap berjalan lancar. Tanpa mikroba ini, alam akan kesulitan untuk mengolah sampah organik dan bisa-bisa terjadi ketidakseimbangan di ekosistem. Yang keempat, ini lebih ke pelajaran atau wisdom sih. Meski dibenci, kecoa itu tangguh dan sulit dibasmi. Pernah nggak ngebayangin kecoa yang udah kena insektisida, tapi masih aja bisa hidup tanpa kepala selama beberapa minggu? Itu beneran terjadi. Kecoak itu bisa bertahan hidup meskipun tanpa kepala,
karena mereka bernapas lewat seluruh tubuhnya. Mereka juga tahan banget sama radiasi nuklir, bahkan bisa tahan 15 kali lebih kuat dibanding manusia. Ini semua karena sel-sel mereka berkembang jauh lebih lambat dibandingkan kita. Jadi, meskipun kita pakai segala cara buat ngusir mereka, kecoa tetap bisa bertahan hidup, kayak punya kemampuan super di dunia serangga. Terakhir, kecoa adalah penanda kebersihan lingkungan sekitar. Kecoa juga bisa jadi penanda bahwa lingkungan sekitar kita kurang bersih. Kalau kecoa mulai muncul, mungkin ada sisa makanan yang terjatuh, rambut rontok, atau kotoran lain yang nyelip di tempat yang nggak kelihatan, seperti di sela-sela kasur atau pojokan rumah. Jadi, kalau tiba-tiba ada kecoa, bisa jadi itu adalah tanda untuk kita lebih rajin membersihkan area-area yang sering terlewatkan. Mereka datang bukan tanpa alasan. Kecoa sering memilih tempat-tempat kotor dan lembab untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita bisa mengurangi keberadaan mereka. Oke, itu tadi baru 5 kebaikan dari kecoa, dan setelah aku tahu semua kebaikan itu, apakah rasa benci aku hilang? Jawabannya enggak sih. Aku emang tetap benci, tapi paling enggak aku tahu alasan dibalik rasa benci aku. Aku benci karena kecoa itu kotor dan membawa penyakit. Inilah proses membenci yang benar. Kita benci dengan karakter dan sifat buruk yang dibawa, bukan pada entitas atau individunya. Dengan mengenali sebelum membenci, kita akan terhindar dari budaya ikut-ikutan, benci karena teman kita benci, musuhan karena keluarga kita musuhan. Kayak yang aku bilang di awal video tadi, aku nggak melarang kalian untuk membenci. Faktanya, membenci itu adalah sifat dasar manusia yang kadang juga bisa baik, asalkan takarannya tepat. Paling enggak, kalian harus tahu siapa yang kalian benci, kenali kebaikan dan keburukan dari orang yang kalian benci, dan putuskan kalian mau level benci kalian sampai seberapa besar. Apakah sekadar benci terhadap sifat buruknya, misalnya aku benci dan menghindari sifat kotor dari kecoa, atau sampai benci ke ubun-ubun, sampai ingin membinasakan satu etnis atau ras. Misalnya kalian tahulah kayak pembantaian oleh Nazi Jerman, atau yang sekarang terjadi juga di perang Israel dan Palestina. Sebagai penutup, aku mau tambahin beberapa quote tentang materi kita ini sebagai bahan refleksi bersama untuk kita, tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah seni membenci. Pertama, kalian boleh membenci, tapi hanya setelah kalian mengenali secara mendalam tentang kebaikan dan keburukan orang tersebut. Nilailah dengan fair, jangan cuma dengerin kata orang. Selain itu, cobalah untuk nggak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan pada akhirnya nggak baik buat kita, termasuk juga membenci secara berlebihan. Jangan takut untuk dibenci atau tidak dianggap penting, seperti halnya kecoa yang dibenci, tapi diam-diam bermanfaat bagi manusia. Tenang saja, Tuhan itu nggak tidur. Mungkin ini alasan Tuhan memberikan kecoa kekebalan tubuh yang super tahan banting, sebagai balasan dari kebaikan hati para kecoa yang tetap membantu manusia secara tidak langsung, walaupun dibenci oleh ras manusia yang mau membinasakan mereka. Bayangin, sampai di nuklir aja masih ada spesies yang hidup loh. Kadang-kadang, kita terlalu cepat menghakimi sesuatu tanpa memahami manfaat atau peran pentingnya dalam ekosistem. Kita bisa jadi membenci kecoa hanya karena mereka muncul tiba-tiba. Tapi, apakah kita pernah mencoba untuk mengenal lebih jauh dan melihat peran mereka dalam menjaga keseimbangan alam? Mungkin, saatnya kita mulai berpikir lebih terbuka dan tidak cepat menilai sesuatu hanya berdasarkan apa yang orang katakan atau apa yang tampak di permukaan. Seperti halnya dengan kecoa, mungkin seseorang yang selama ini kita benci, ternyata diam-diam berjasa loh dalam hidup kita. Cuma kita belum tahu aja gitu. Sebagaimana akhirnya kita menyadari bahwa meskipun menjijikkan, kita mungkin sebenarnya membutuhkan kecoa lebih dari yang kita kira. Terakhir, membenci itu adalah hal yang buruk, tapi paling enggak, ketika kalian terpaksa untuk membenci, kalian harus tahu kalau membenci itu juga ada seninya.